Oke, ini video yang kedua, vlog kedua masuk di hari berikutnya ya. Tapi kali ini saya mau ngebahas spesifik, maksudnya kaitannya apa sih sebenarnya hambatan atau bahkan keraguan gitu ketika mulai usaha. Spesifik ke saya ya, karena memang ya saya mulai usaha di 2019 masuk ke 2020. Awalnya sih barengan sama teman 2017, dan memang ngomongin soal yang namanya hambatan atau bahkan keraguan ketika mulai usaha itu banyak sekali. Apalagi kalau misalnya kalian udah berkeluarga ya, kalau misalkan kalian memang betul-betul masih single ya, masih belum punya tanggungan apa-apa, itu menjadi momentum yang sangat-sangat baik ya. Kalau misalkan kalian kepengen usaha, terus posisinya kalian juga memang benar-benar masih free, alias masih hanya sekedar kuliah, naik kampus, atau bahkan hanya sekedar di tingkat sekolah. Kalau untuk mulai usaha, coba aja dulu, langsung aja coba. Tapi kalau misalkan mau tandem barengan sama temen, ya tandem aja dulu barengan sama temen, karena memang untuk ngelihat yang namanya trial and error ya, itu menjadi hal yang penting sekali. Karena sekali lagi, usaha itu nggak yang kayak, benar orang bilang itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Apalagi kalau misalkan usaha kalian tuh dengan spesifikasi high risk-nya tinggi sekali, maksudnya tingkat resiko untuk gagalnya itu tinggi sekali. Jadi saran saya ya, kalau misalkan kalian mau usaha, belajar aja dulu di tempat atau mungkin temen yang memang punya spesifikasi usaha yang kurang lebih hampir sama dengan kalian punya gitu, sampai akhirnya kalian mulai ya, tanpa harus mikirin apa-apa lagi ya. Kalau toh memang kekurangan modal, cari dulu, kerja dulu ya, kumpulin dulu ya. Benar orang-orang bilang tuh, kalau memang kalian masih belum ada modal, cari dulu ya, jangan langsung utang. Karena apa ya, saya pernah ngutang itu dan ya alhamdulillah nggak sampai kebablasan ya. Cuman saya saran, kumpulin aja dulu duitnya, modalnya, dan kalau toh sudah mulai terkumpul sedikit-sedikit baru mulai. Kalau kalian nunggu sampai benar-benar siap, ya nggak bakal jadi-jadi gitu. Saya berani jamin nggak bakal jadi-jadi. Apalagi kalau misalkan nunggu akhir tahun lagi deh, kayak gitu kan, itu nggak bakal jadi-jadi beneran, sumpah swear. Jadi saran saya, kalau toh memang sudah kekumpul uangnya, udah langsung gas aja, lillahi ta'ala. Kalau misalkan itu sembari berdoa lah. Kalau misalkan kalian muslim, sering kali sholat duha gitu-gitu, sholat yang memperbanyak rezekinya, dan jangan lupa berbagi juga ya. Kalau memang ada kelebihan, kan nggak harus punya banyak duit ya. Jadi kalau memang ada 10.000, ya kasih sama orang 10.000, entah ya gitu-gitu dah. Kemudian langsung gas ya. Kalau ngomongin pribadi ya, saya sendiri waktu mulai usaha itu barengan sama beberapa temen ya, kita tandem barengan sama temen. Sekalipun waktu itu posisi saya itu masih bekerja, dan ya seiring waktu alhamdulillah udah jalan di 2017, kemudian masuk di 2018, bencana di bulan September, dan hasil saya mutusin buat bangun usaha saya sendiri gitu. Dan ya seperti sekarang hasilnya nggak besar ya, cuman yang jelas kalau untuk taraf ketika kalian masih single saya rasa masih cukup saja ya. Kalau memang diniatkan untuk lebih nge-push lagi penghasilannya, saya pikir bisa-bisa saja, karena untuk usaha segmented di printing saya pikir masih sangat cukup besar untuk peluang pasarnya gitu. Dan sekali lagi, buat kalian yang mau fight di usaha pertama kalian, usaha kedua kalian, atau bahkan usaha ketiga kalian, bener yang dibilang sama Bob Sadino tuh, mental pengusaha itu harus benar-benar keras ya. Mental kalian itu jangan benar-benar kalah. Ketika kalian udah kalah, hari ini kalian milih nyerah ini ya, udah selesai gitu.
Tapi kalau misalkan kalian nyerah, maksudnya saat kalian itu lelah, istirahat aja dulu, sehari 2 hari baru mulai lagi gitu. Jangan ketika kalian udah nyerah, udah deh nyerah. Aduh. Karena secara pribadi saya tuh bukan pernah beberapa kali ditipu orang, ya pernah beberapa kali customernya juga nggak bayar, ya dibilangnya tempo tapi ya beberapa kali nggak dibayar, dan mental itu benar-benar harus diuji banget gitu. Dan ya itu, saran saya sih ketika kalian mulai usaha tuh harus fight ya, harus fight dan gas aja dulu. Mau kayak gimana nya itu by learning to doing gitu ya, maksudnya belajar ketika saat berjalan. Karena ketika nggak jalan-jalan ya hanya akan berdiam diri di tempat gitu. And then apalagi ya, urusan permodalan sudah. Kalau toh memang kalian kurang modal, kerja aja dulu ya. Kecuali mungkin kalian itu privilege-nya orang kaya, orang tua kalian kaya ya. Terus kalian minjem dikasih ya, syukur gitu. Kalau misalkan kalian yang benar dalam artian masih belum begitu baik kondisi ekonomi orang tua kalian, ya kalian harus kerja dulu. Kan kalian nggak mungkin utang bank ya. Utang bank apa anggunan yang mau dicairin gitu kan. Lagian ruwet ya. Kalau di bank itu resikonya lumayan cukup besar, apalagi kalau misalnya kalian baru pertama ya. Usaha pertama, ngutang bank, aduh, udah mending dapat di usaha pertama kalian tuh 10.000, 20.000, kemudian dinaikin lagi value-nya. Harus sabar, konsisten. Itu benar harus tingkatin. Saya juga masih terus belajar ya, maksudnya nggak yang kayak sekelas Bob Sadino gitu, almarhum, atau bahkan sekelas Timothy Ronald, enggak. Ya, saya hanya anak yang berusaha untuk ngelakuin yang terbaik buat diri saya sendiri sih. Dan yang lebih penting, jangan nyerah. Oke, ini vlog day, bukan vlog day, saya cerita usaha saya untuk di yang kedua kalinya. Vlog day kedua deh, nyebutnya untuk di hari ini. Dan ya, sampai ketemu di hari berikutnya. Dan yang lebih penting, tetap semangat deh. Penting jangan jaya ya. Kesannya OMC lagi. Ya udah, thank you yang udah nontonin vlog kedua saya. See you, bye bye, dadah.